Metode trading ABC atau asal biru close itu salah. Kata siapa? Halo guys, welcome back di YouTube channel Kohen. Kali ini gue bakal bahas namanya metode ABC atau asal biru close yang katanya dicap para influencer atau sales broker atau edukator manapun. Katanya kalau kalian masih punya skill ABC itu salah besar. Di sini gue mau kasih tahu ya, ini gue nggak disclaimer dan segala macam. Pokoknya ini hanyalah opini gue dan gue juga sudah mulai terapin teman-teman di scalping atau di flipping gue. Metode ABC banyak banget dicap-cap oleh berbagai orang itu menandakan kalian tidak profesional trader. Tapi gue sih mau membuktikan karena gue ABC gue bisa menjadi fund trader, percaya nggak? Atau karena ABC gue bisa menjadi flipper, pada percaya nggak? Kali ini gue udah buktiin, kemarin gue baru ambil platform dan gue menggunakan teknik ABC. Cuman gue harus kasih tahu dulu ke kalian, kalau kalian menggunakan metode ABC atau metode bulan, metode Fibonacci, metode price action, SMC, SM, apalah itu pokoknya ya, teman-teman harus pahami ini. Dalam trading, hal yang paling terpenting itu cuma dua dan teman-teman hanya boleh pilih salah satu. Yang pertama adalah win rate ratio. Ini win rate ratio adalah berapa jumlah trading kalian. Contoh dalam 10 kali trading, berapa kali menang, berapa kali kalah. Kalian harus tahu win rate ratio kalian berapa dalam trading. Makanya trader-trader yang konon katanya itu dibilang pemula atau bisa dibilang pro trader, pasti kalian tidak punya trading journal. Nah, kalau teman-teman dari basic, saran gua kalian harus memiliki trading journal supaya kalian tahu data trading kalian berapa persen win rate rasionya. Dan kedua adalah risk reward ratio. Risk reward ratio inilah melihat berapa risikonya dan berapa profit rasionya. Contohnya misalkan dengan risk $100 bisa potensi profitnya projectnya $200 hingga $400. Itu setara dengan 1:2 sampai 4. Jadi ini tabel risk and reward rasionya. Cara menghitungnya kayak gini. Dan teman-teman, risk ratio ini tidak mementingkan dengan win rate ratio. Gue mau kasih tau di sini. Kenapa? Karena dengan probabilitas win rate 40% aja, teman-teman dengan risk reward ratio 1:2, teman-teman masih bisa profitable. Untuk menggunakan metode ABC atau asal biru close ini, teman-teman wajib mengetahui win rate ratio kalian sekitar 80% harus profitable kalau menggunakan metode ABC. Kenapa? Simpelnya adalah kalau teman-teman meresikokan $40 tadi dengan target 40 sampai $80, jadi anggaplah teman-teman take profitnya ya paling gampang tengah-tengah $20. Dari 8 kali trading, profit $20, itu total profit kalian dalam trading adalah $160. Tapi anggaplah dalam tradingnya kalian kalah 2 kali. 2 dikali 40, $80. In the end, kalian masih profit $80. Itu asumsi kalau kalian menggunakan anggaplah 0,1 lot. $80 masih net profit. Coba kalau 1 lot $800, 12 juta gratis. Coba kalau 10 lot 120 juta gratis, bos. Jadi itulah cara gua. Kalau kalian udah lihat Instagram gue yang gua loss 12.000, ya sebenarnya bisa menggunakan teknik ABC ini dan itu profitable. Dan balik lagi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan teknik ABC ini, gua harus kasih tahu di awal, kalian harus tahu dulu market yang kalian tradingkan. Sama aja kalau kalian dagang, kalian terlalu banyak pair yang kalian perdagangkan. Saran gua di bidang ini kalian minimal 2 sampai 3 pair yang kalian dagangkan. Kenapa? Ibaratkan nih ya, kalian buka jasa cuci nih. Kalian udah cuci sepatu, cuci baju ya. Nanti banyak banget kalian ngerempet lagi ke sofa. Itu tidak maksimal. Jadi saran gua buat teman-teman yang menggunakan teknik metode ABC, ini saran gua, teman-teman pilihlah dan fokuslah, tekunin aja. Kalian gak usah lihat lirik kanan ada orang pakai metode SMC, pakai metode bulan, pakai metode price action apalah, atau enggak pakai ICT segala macam. Gak perlu teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah nyaman dengan metode ABC, jalanin aja. Karena dari metode ABC ini gue bedakan dengan akun yang lain karena setiap metode itu cara memperlakukan akunnya sangat beda. Makanya teman-teman kalau punya metode trading jangan di backtest, langsung aja forward test. Menurut gue backtest itu adalah scam. Kenapa? Karena market zaman dulu dan sekarang sudah sangat berbeda. Jadi saran gue, lu harus deposit sendiri. Ingat, jangan pernah pakai akun demo. Kenapa? Kalau kalian pakai akun demo, ya ini kan demo. Kalau gue margin call, gue bisa top up lagi. Coba kalau kalian pakai uang real, walaupun $50 atau 500.000 pun itu uang kalian dan kalian bakal menghargai. Metode forward test kalian akan lebih baik. Tidak ada metode yang buruk. Yang buruk adalah kalau kalian dengerin banyak influencer yang nggak trading, ngaku-ngakunya trading, atau sales broker yang ngakunya trading for living tapi hidupnya dari rebate dan tinggal masih di kosan petakan. Jadi kalau teman-teman mau beneran trading, follow lah orang-orang yang benar-benar trading. Contoh banyak banget di luar negeri yang memang hidupnya dari trading. Atau mungkin teman-teman bisa follow orang-orang yang di sekeliling kalian yang kalian merasa jago. Gue yakin setiap circle kalian memiliki orang-orang alpha trader yang benar-benar jago. Kalian tinggal pepet aja dia, ikutin dia gimana cara tradingnya, kalian pasti akan keikut vibes-nya. Makanya teman-teman, networking itu penting. Jangan selalu mencari networking yang hanya kesenangan fana sesaat.
Karena kenapa? Karena sekarang zamannya bukan YOLO lagi guys ya. Yang orang masih muda party-party guys. Sekarang 2025 ini adalah masanya paling gampang cari duit daripada pasangan. Dimana kalian harus memanfaatkan momentum ini 2025, 26, 27, 28 itu adalah masa-masa terakhir kalian untuk menjadi multi-bilioner. Kenapa? Karena itu adalah crash. Menurut gua adalah last crash buat kalian. At least dari cuan kalian bisa memiliki 1 Bitcoin. Dan tentunya teman-teman, gue mau kasih tau juga, trading itu tidak bisa bikin kaya dan tidak bisa di scale up teman-teman. Jadi hanya in the certain amount, kalian mungkin bisa flipping sampai 100.000 atau 1 juta. Tapi gue yakin kalian tidak bisa melakukan itu dalam waktu 2 kali, 3 kali lagi. Karena itu ada momentumnya. Yang paling penting, kalau kalian mau kaya dari trading, sebenarnya tidak ada. Setiap profit, withdraw, dan diversifikasi ke investasi yang lebih layak. Contoh, emas batangan, saham US atau saham Indonesia yang terkoreksi, atau cryptocurrency. Karena menurut gua, kalau teman-teman nih, banyak banget orang bilang saham Indonesia itu scam. Ya, kita bisa bilang banyak manipulasi, bisa jadi. Tapi kalau teman-teman ingin kaya, kalau teman-teman, ini saran gua ya, ini saran gua. Ini contoh yang gua buat cicil aset masa depan, BCA dan Bitcoin. Jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman investasi di saham Indonesia, khususnya Indonesia, teman-teman anggaplah profit 20% ya per tahun. Teman-teman jangan lupa dipotong sekitar 3-5% inflasi datanya secara global. Jadi kadang-kadang 15% teman-teman ya. Dari 15% ini teman-teman jangan lupa convert ke US dollar. Kenapa? Karena kita menjaga kalau rupiah kita makin melemah. Jadi teman-teman dari profit 20%, anggaplah potong 5% cross rate dari rupiah ke US dollar. Jadi teman-teman sebenarnya kalau untung saham 20%, ya total anggaplah kayak PPN atau segala macam 11% lah. Teman-teman hanya untung 9% dari aset teman-teman. Apakah itu lebih bagus? Tentu lebih bagus karena deposit aja 4% belum dipotong pajak segala macam, itu sekitar 3,75%, dikurangin dengan inflasi dan cross rate itu pasti kalah jauh. Jadi semoga video ini buat teman-teman menjadi lebih baik menjadi dalam trader ataupun investasi. Ingat, tidak ada orang atau trader manapun yang benar atau yang salah. Teman-teman harus selalu APBN, ambil positif dan buang negatifnya supaya teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, circle-mu menentukan masa depanmu. So, see you di next video.